Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun ila wakil Syekh Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdillah Qasim As-Sabi rahimahullah. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallallahu Kiai Haji Misbahuddin dan Mustafa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sampai sekarang kita masih diberi kesehatan, bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah di rakaat al-Fatihah adalah dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Salam salam tidak lupa kita lakukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan kepada kita dari alam zulmat ke alam jariah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT, bulan yang lalu telah sampai pada faslun arkanus sholah, ya, yaitu bab atau pasal menjelaskan tentang rukun-rukun sholat, ya, bulan yang lalu. Jadi saya ulang sedikit, rukun sholat secara garis besarnya ada di 3, yaitu hati, ucapan, dan perbuatan. Itu secara garis besarnya. Hati, ucapan, perbuatan. Yang berhubungan dengan hati, yaitu rukun sholat yang berhubungan dengan hati adalah niat. Nah, niat ini penting sekali karena niat itu menjadi sebab musababnya sholat itu sah dan tidak, apalagi itu termasuk rukun, ya. Jadi di dalam kitab Fathul Qorib, ini cuma saya bawa Fathul Qorib, ya. Masalah niat itu pertama yang harus dilakukan adalah
sesuatu yang hendak kita kerjakan. Ya. Nah, kalau di dalam sholat ini ketika kita melakukan ucapan yang berupa takbiratul ihram. Ya. Jadi di sini ada wa arkanus sholat samania asaro rukunan. Menurut Fathul Qorib, rukun sholat itu kemarin ada 18, ya, ada 18. Yang pertama adalah niat. An-niyatu wa hiya qasdu syai' muqtaronan bi fi'lihi wa mahal wal qaul, yaitu bermaksud hendak mengerjakan sesuatu pekerjaan sambil dibarengkan dengan waktu mengerjakan sesuatu itu. Sedangkan tempatnya niat itu di dalam kolbun itu adalah hati. Wa in kanati sholatu, apabila niat itu tidak diucapkan, maka sholatnya tidak sah. Karena niat itu adalah merupakan rukun atau termasuk rukun. Dan apabila sholat itu yang dikerjakan sholat fardu, maka harus disebutkan sholat fardunya, nama sholat fardunya itu. Ya. Min subhi au duhri, masalah umpamanya sholat duhur atau sholat subuh. Jadi niat itu harus diucapkan di dalam hati, sengaja dalam hati. Umpamanya kalau diucapkan sholli fardhu duhri, ya ada duhrinya. Ya, sholli fardhu subhi. Ya. Au kana fi sholatu naflan, atau kalau itu sholat sunat, naflan itu sunat. Zata waktu karo tibatin, seperti sholat rawatib. Nah, itu juga harus disebutkan. Ya. Sholli sunnatan qoblal zuhri. Nah, qobla zuhri, qobla, atau qobla isya'i, qobla ba'da maghribi, ba'da isya'. Nah, itu harus disebutkan. Karena kalau tidak disebutkan, menurut fikih Fathul Qorib tidak sah. Kemudian yang kedua, wasani al-qiyamu ma'al qudrati, berdiri bagi yang mampu. Bagi yang mampu saja, kalau tidak bisa berdiri. Wa in ajaza anil qiyami fa ada kaifasa. Kalau tidak bisa, nggak mampu berdiri, kurang sehat, maka boleh dengan duduk, boleh dengan berbaring, boleh tidur terlentang. Kalau sudah tidak bisa tidur terlentang, ya disolatkan, karena tidur terlentang sudah tidak bisa. Nah, dengan duduk itu, kata fikih Fathul Qorib sini adalah posisi duduknya seperti duduk tahiyat awal. Jadi menduduki telapak kaki kiri, kaki kanannya berdiri tegak, jari-jarinya menghadap kiblat. Ya, itu duduknya ya. Kalau duduk, jadi duduk seperti tahiyat awal itu yang bagus. Jadi, ya. Nah, kalau nggak bisa ya seperti yang kursi gimana? Ya? Kursi itu. Pada zaman Rasulullah kan belum ada kursi. Ya. Nah, kalau pakai kursi boleh aja. Oh, itu yang di sini yang terbaik adalah seperti duduk tahiyat awal, tahiyat awal. Ya. Kemudian wasalisu, yaitu takbiratul ihram. Di dalam sholat takbir itu ada dua, ada takbiratul ihram, ada takbir intikal. Takbir
takbiratul ihram adalah takbir rukun sholat. Takbir inti kalau takbir perpindahan antara rukun yang satu ke rukun yang lain. Ya. Jadi di sini takbiratul ihram fa yata'ayyanu 'ala qadiri takbiratul ihram. Jadi bagi orang yang mampu mengucapkan kalimat takbiratul ihram maka wajib hukumnya ia mengucapkan Allahu Akbar. Ini Allahu Akbar. Yaqulu Allahu Akbar. Fala yasihur rahman, maka tidak dianggap sah apabila takbiratul ihram itu diganti. Umpamanya Allahur Rahman atau Ar-Rahman Akbar. Rahman itu kan nama Allah, ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'min, Al-Mu'minun, Al-Salam, Al-Kati. Allahnya ini diganti, maka tidak sah. Ya. Jadi ini ada lagi di sini. Al-mubtada'i qaulihi akbaru Allah dibalik akbaru Allah, ya. Jadi yaitu seperti diucapkan akbar Allah, itu tidak boleh. Nah, bagaimana orang itu tidak mampu mengucapkan takbir? Wa man ajaza anin nutqi biha bil arabiyyah, dan bagi orang yang tidak mampu mengucapkan kalimat takbir dengan menggunakan bahasa Arab, Arabia, tarjama bi ayyi lughati sa'a. Ya. Maka boleh menerjemahkannya dengan menggunakan bahasa yang disukai. Boleh menggunakan bahasa yang disukai, karena mengucapkan bahasa Arab Allah Akbar tidak bisa. Kalau salah saya tadi buka YouTube, orang baca surat Fatihah aja nggak bisa tadi. Jadi takbir lah, Allahu Akbar nggak bisa. Bisanya apa? Bahasa disukai bahasa Indonesia boleh. Allah Maha Besar boleh. Ya, kan bahasa disukai. Bisanya itu karena bahasa Arab tidak bisa, kecuali kalau pura-pura tidak bisa. Ini, ya. Kemudian warobi yang keempat qiraatul Fatihah. Ini perlu bapak-bapak ibu dengarkan nanti Fatihah ini, ya. Qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Au badaliha lima lam yahfadha fardhon kanati sholatu au naflan. Bagi orang yang tidak hafal bacaan Fatihah, baik sholat yang dilakukan itu sholat fardu ataupun sholat sunnah. Wa bismillahirrahmanirrahim ayatu minha kamilah, dan membaca bismillahirrahmanirrahim hal mana merupakan bagian dari ayat Fatihah secara sempurna. Jadi menurut kitab ini, kalau ada orang baca Fatihah dimulai dari Alhamdulillah tidak sah. Nah, karena menurut kitab Fathul Qorib ini, Bismillah adalah bukan bagian dari ayat surat Fatihah. Boleh dilihat di kitab-kitab Al-Quran. Berarti ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini Imam Syafi'i, ya. Kalau imam yang lain itu urusan yang lain. Karena ada orang yang nggak mau baca Bismillah, langsung Alhamdulillah. Nah ini jelas sini, ya. Faman asqata minal Fatihah harfan au tasdidatan au abdal harfan minha. Barang siapa menggugurkan satu huruf atau satu tasdid dari bacaan Fatihah itu,
atau mengganti satu huruf dari Fatihah diganti dengan huruf lain, maka bacaannya orang itu belum bisa dianggap sah. Nah, ini satu huruf, apalagi satu ayat, ya, satu huruf tasdidnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kadang-kadang ini, mohon maaf, ya, makanya imam itu bacaan yang rukun itu harus jelas fasih, ya. Kalau ada tasdid, pada dasarnya tasawuf atau tasdid itu ada tekanan iya, bukan iya karena butuh iya, nggak ada tasdidnya. Iya, ada tasdidnya. Waladhdallin, itu ada donnya panjang, ada tasdid. Apalagi namanya mad wajib, mad lazim, musyakol, ini mad panjang, lazim wajib. Nah, wajib ya, musyakol berat, kilmi ucapannya, waladhdallin, donya panjang, bukan tasdidnya yang panjang, waladhdallin, salah itu. Ya, ini contoh. Jadi mengganti satu huruf, satu tasdid aja sudah dianggap tidak sah, dianggap tidak sah. Wajibu tartibuha bi ayat law ayatiha ala nazimiha makruh, dan wajib pula menertibkan bacaan Fatihah. Nah, harus tertib, habis bismillah, alhamdulillah, terus tidak boleh diloncat-loncat. Bismillahirrahmanirrahim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maliki yaumiddin. Tidak boleh, tidak tertib namanya, harus berurutan, ya. Ini sedikit saja tak ulangi masalah itu, ya. Yang penting-penting seperti itu. Kemudian wasadisu yang keenam, langsung yang keenam ya. Iya. Rofi Khomis. Wal khomisu yang kelima, ruku. Nah, ruku ini menurut ini, ya, ar-ruku wa aqallu qadiri qaimin qadirin ala ruku'i muqtadiril. Sedikit-dikitnya keharusan berrukuk bagi orang yang mampu berdiri, lagi pula yang sedang bentuk tubuhnya sehat, ya, bentuk tubuhnya sehat, kedua tangan dan lututnya, yaitu hendaklah dengan membungkukkan, bukannya membungkukkan pantatnya, dibungkukkan dendit kepalanya. Enggak boleh itu. Jadi semuanya harus bungkuk lurus. Kalau dikasih papan itu pantat dan kepala yang lurus. Ya, itu kalau badannya sehat, ya. Kalau nggak sehat nggak boleh aja. Ini kalau badannya sehat. Fa'ilam yaktir ala hadza rukni, maka apabila seorang tidak mampu melakukan rukuk menurut cara yang seperti ini tadi, maka ia boleh membungkukkan dengan semampunya. Nah, boleh dengan semampunya. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam, tumak ninah. Nah, ini di kitab takrib tumak ninah itu sendiri. Kalau di kitab fikih sunnah, rukuk serta tumak ninah jadi satu, makanya ada 13. Tapi kalau di takrib, rukuk di tumak ninah itu sendiri. Nah, ini supaya jelas lagi sedikit saja. Tumak ninah
yaitu berhenti dengan menenangkan diri sehabis melakukan gerakan sewaktu hendak dalam ruku. Yang perlu kami beritahukan, tumaninah ketika sujud. Ketika sujud, tumaninahnya itu apabila tempat sujud itu dikasih kapas, ya, itu ada bekas apa namanya ya, bergongan, kalau bahasa Jawa itu apa namanya? Dekok ya, cekungan. Nah itu ada bekas cekungannya. Jadi kalau orang cik itu nggak ada cekungannya itu. Kalau tempat sujud itu kasih kapas, ada bekas cekungannya itu. Tumaninah. Itu kalau sujud. Nah kemarin saya singgung sujud ya. Sujud itu ada 3 ya. Dalam sholat sujud ada 3. Yang pertama sujud sahwi. Yang kedua sujud tilawah. Dan yang ketiga sujud syukur. Sujud sahwi itu 1 karena apa? Lupa. 2 ragu. 3 kelebihan atau kekurangan taat. 4 dalam sholat subuh berupa tidak baca doa kunut. Sujud sahwi. Nah, kalau lupa ikut imam lainnya apa? Tapi enggak sujud sahwi kan? Ya. Kalau ikut imam aja nggak sujud sahwi, kita kan itu ketuanya imam itu udah ya. Makmum kan mengikuti imam dalam gerakan sholat. Ya. Itu sujud sahwi. Apa ya? Bacaan sujud sahwi. Subhana man la yanamu wala yasbu. Yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah itu apabila kita sedang membaca ayat Al-Quran, ayat sajadah. Membaca Quran ayat sajadah. Surat sajadah ada, ayatnya juga ada ayat sajadah. Satu surat itu disebut surat sajadah. Tapi ada satu ayat namanya ayat sajadah. Nah, di dalam Al-Quran sujud tilawah yang tidak bisa dilakukan dengan sujud tilawah ada 3. Ya, itu ada 3. Karena kebetulan akhir surat. Yang terakhir yaitu surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam sampai wasjud wa tarib. Masa mau langsung sujud tilawah berdiri lagi sujud lagi kan nggak mungkin. Ya. Nah, itu ada 3 ya, yang bagian terakhir itu, yaitu yang pertama adalah ini kebetulan saya Pak nulis tadi doanya sujud tilawah ini. Kalau yang mau boleh ambil yang ditampilkan ini. Ini bacaannya sujud tilawah. Nggak sempat di belakangnya ada yang saya tulisi nama ayat-ayatnya, tapi nggak sempat semua. Nih bagikan sana ini. Tapi kalau yang Arabnya yang agak gede-gede yang ini nggak ada tulisannya belakang tadi. Ya, saya tulis. Itu bacaan sujud tilawah. Ya.
Itu bacaan sujud tilawah dan ada artinya lagi itu ya, tuliskan tadi. Itu ibu kasih itu. Ada yang belakangnya ada nama-nama ayatnya ya. Ada yang nggak sempat tak tulis, ya, waktunya nggak mencukupi. Jadi itu bacaan sujud tilawah. Pak, kurang. Ini ada masih 2 ini ya. Ada 2. Kalau kurang terus lagi. Soalnya ketua nggak ngasih uang untuk fotokopi sih. Ya. Jadi yang nggak bisa dilakukan pada waktu sholat adalah kira-kira di situ yang ada tulisannya di belakang itu, yaitu surat Al-A'raf. Ya, surat Al-A'raf ayat 206. Karena ayat 206 itu ayat terakhir. Jadi kalau sholat pas baca surat Al-A'raf, ya, itu. Nah, kalau ini, nah kalau YouTube seperti ini nih, ya, saya buka YouTube tadi. Ini ayat-ayatnya ini. Kalau saya nulis ayat-ayatnya nggak nyampe, ya. Ini tadi saya print sendiri bagi YouTube. Ya. Jadi surat Al-A'raf yang pertama di situ yang ada tulisannya di belakangnya ayat 206. Itu bunyinya innalladzina inda rabbaka la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kalau sholat itu langsung aja Allahu Akbar rukuk seperti biasa. Tapi kalau sedang baca Al-Qur'an, baca biasa semuanya disunahkan sujud. Sunnah sujud. Ya. Dasarnya adalah ini hadis Nabi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'a ibnu adama as-sajdata wa sajada i'tazala syaiton yabki yaqulu ya wailah umira ibnu adama bisujudi wa sajada falahu jannah wa umirtu bisujudi wa abaitu wa alinnar." Ini singkatnya artinya begini. Kalau ada umat Islam yang beriman, ya, ini Allah memintakan sujud, tidak mau sujud, ya, itu adalah fa'aibatu waliyinnar, maka masuk neraka. Tapi kalau Allah memerintahkan sujud, dia sujud, falahu al jannah, masuk surga. Anak Bani Adam pada dasarnya diperintah oleh Allah itu, masih ingat sejarah ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah. Ya. Yang tidak mau sujud siapa? Iblis. Ya, ini artinya begini. Apabila Bani Adam al manusia membaca ayat sajadah lalu ia sujud, maka setan menghindar sambil menangis. Ya, setan menghindar sambil menangis dan berkata, "Aduh celaka. Anak Adam disuruh sujud lalu ia sujud, maka baginya adalah surga. Dan saya," kata setan tadi, "disuruh sujud, akan tapi aku membangkang, maka bagi saya adalah neraka." Jadi kalau kita sujud, setan itu menangis ya. Anak Bani Adam suruh sujud, mau sujud. Maksudnya bukan hanya sujud tilawah, sholat ini ya. Jadi itulah
Bisa tuh baca bacaan sujud sahwi, tulisannya bagus. Ya, jadi tulisannya bagus. Ada yang diawali pakai fa, ya. Wasajada wajhiya lillahi khalaqa wa sawwara wa saqqa wa basarahu. Ya. Fatabarakallahu, ada sampai situ ya. Fatabarakallahu ta'ala asraful khaliqin. Tidak ada bihauli wa quwwatihi, tidak ada, boleh, tapi tambahin bihaulihi wa quwwatihi. Fatabarakallahu asraful khaliqin. Yang tulis itu lengkap itu. Ya, saya tuliskan artinya lagi itu. Ya. Jadi itulah hukumnya sunnah, ya sunnah. Jadi bagaimana kalau baca Al-Quran caranya sujud sahwi, sujud tilawah, langsung saja takbir, madhab kiblat takbir, langsung sujud, baca doa itu. Ini sebagian kecil ulama, sebagian banyak ulama jumhur itu kebanyakan para ulama syaratnya harus suci. Ini syaratnya harus suci, menutup aurat, menghadap kiblat, takbir dulu. Jadi duduk takbir, baru sujud, sajadah wahya lillahi, ya itu dibaca. Langsung duduk seperti tahiyat awal, langsung salam. Itu caranya sujud tilawah, ya. Jadi nggak susah. Tapi kalau sholat yang bisa dilakukan dengan sujud, yang tidak bisa dilakukan dengan sujud tilawah ada 3. Yang pertama tadi adalah surat apa tadi? Al-A'raf ayat 206, ya, ayat 206. Kemudian yang kedua adalah ini suratnya adalah yang kedua surat An-Najm. Surat An-Najm ayat 53. Itu akhir ayat tadi. Surat An-Najm. Yaitu surat An-Najm itu surat yang ke 62. Ayat 62 ya. Surat yang ke 53 maksud kami. Surat yang ke 53 ayat 62. Surat An-Najm 62 itu ayat terakhir. Dan yang terakhir adalah surat Al-Alaq atau surat yang ke-96 ayat 19. Ya, itu yang nggak bisa dilakukan ketika kita sholat karena pas akhir surat tempatnya. Kalau yang lainnya itu kalau baca hafal Al-Quran pas surat ini ya, pas surat pokoknya surat Al-Qur'an, surat Al-Hajj atau surat An-Nahl boleh langsung sujud, tidak harus ruku. Nah, di Masjid Al-Falah dipraktikkan ketika sholat subuh membaca surat sajadah. Makanya kalau orang nggak pernah sholat ke Al-Falah, sholat subuh kok 3 rakaat. Pernah itu ada orang itu sholat subuh 3 rakaat. Saya tanya, dia nanya, Pak Umar kenapa sholat subuh 3 rakaat? Di mana? Di Al-Falah. Terus kamu, ya, terus pulang sholat lagi di rumah, sholat lagi di rumah. Jadi itu bacanya ya. Sajadah wajhiya lillahi khalaqa wa sawwara wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi hawli wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini adalah sujud tilawah. Baik, kemudian yang ketiga sujud syukur. Sujud syukur itu hukumnya juga sunnah, ya. Artinya lebih baik dilaksanakan daripada tidak dilaksanakan.
dilakukan. Apa sebabnya kita sujud syukur? Satu, mendapat keuntungan besar, mancing dapat ikan kakap, sujud syukur. Mancing nggak dapat sujud syukur, ya, iya. Kemudian mendapat kemenangan, peperangan menang, sujud syukur, ya. Wah, ini politik, ya, jagonya menang. Berhasil dalam usahanya, usaha berhasil, ya. Kemudian terhindar dari malapetaka, terhindar sujud syukur, terhindar, ya. Dasarnya adalah karena idza ja'ahu khabaru yasuruhu khairan sadiqallah, rawahu Tirmidzi, ya, yaitu sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ketika mendapatkan sesuatu yang menggembirakan atau kabar suka, maka beliau bersujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sujud syukur, hukumnya adalah sunnah. Kemudian duduk masih apa ya? Ada berapa duduk dan sholat? Ada 3, ya, duduk tawarruk, duduk istiroh, dan duduk istirahat. Di dalam kitab Fathul Qorib, duduk istirahat itu terjadi ketika bangun dari rukuk mau berdiri untuk rakaat kedua, untuk rakaat kedua. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, ya, di rakaat pertama mau rakaat kedua, nah itu bangun dari sujud itu ada duduk, namanya duduk istirahat, ya. Duduk istiros sudah jelas nanti tahiyat awal, duduk tawarruk, tahiyat akhir. Kemudian saya lanjutkan kemarin, yaitu Faslul warok atal faro itu sab'atu asaro. Perbedaan antara sholatnya orang laki-laki dan orang perempuan, ya, itu perbedaannya, ya. Faslun wal mar'atu yukhaliqur rajula fi khumsati asya. Ini perbedaan sholatnya orang laki-laki dan perempuan. Itu ada 5 di dalam kitab Fathul Qorib, ya. Yaitu pertama adalah auratnya itu beda, ya, antara orang laki-laki dan orang perempuan. Kemudian ketika mengingatkan imam saat sholat itu juga berbeda, ya. Dan yang ketiga, ketika rukuk, kalau orang laki-laki rukuknya sikunya agak dibuka, tangannya diletakkan di atas
lutut, ya. Jadi sikunya dibuka, tapi kalau orang perempuan sikunya masuk, ya, masuk ke dalam, ya. Jadi dimasukkan ke dalam. Itu bedanya. Kemudian ketika sujud, nah, ketika sujud itu menurut Fathul Qorib, ya, jarinya ini lurus dengan jidat, ibu jari, hidung. Jadi yang kalau sujud keningnya, hidung kena tempat sujud, tapi sikunya dibuka. Bahkan Nabi Muhammad sampai ketiaknya kelihatan. Itu kalau tempatnya memungkinkan. Kalau kita sholat jamaah berdesakan mau gini aja susah. Ada orangnya gemuk, ya. Nah ini disesuaikan dengan situasi kondisi, ya. Jadi kalau perempuan didekatkan dengan paha, sikunya dimasukkan. Jadi apa ya? Kalau dipraktekkan itu, nah, ini dimasukkan, nah, ya. Laki-laki tidak boleh begini, laki-laki. Ya. Ini untuk menahan sesuatu yang ada di wanita. Jadi seperti itu. Ya. Kalau laki-laki sikunya agak dibuka. Jadi kira-kira ada yang mau tanya, silahkan. Kalau ada yang mau tanya, kita lanjutkan ini. Pak, Iya. kalau sakit pinggang nggak lurus nggak apa-apa ya Pak ya? Apa? Kalau kena sakit pinggang, Kenapa? rukunya nggak lurus. Nggak lurus. Sakit pinggang. Iya. Ada neuremasil. Oh. Iya. Assalamualaikum, tanya Iya. sujud syukur tuh tadi itu kan sunnah. Nah, Itu kan harus syaratnya harus kecil gitu. Tapi kalau pas orang main bola sujud di lapangan atas tempat itu badan pas sujud badannya kena kotoran ini gimana? Itu kan orangnya spontan kayak gitu. iya. Makanya tadi udah saya jelaskan. Sujud. Lapangan aja. Kadang orang nggak tahu kalau sujud di lapangan itu nggak boleh ya. Sujud tilawah aja Nah iya. boleh tidak suci. Sujud tilawah, apalagi sujud Di lapangan pas suku. kotorannya Ya. di lapangan. Kan sujud tilawah semuanya. Loh, Pak, kan dia ngaji Quran. Kalau orang hafal Al-Quran, ya. Kalau dia kemana-mana kan kentut, enggak. Tapi dia kan hafal Al-Quran, kan menghafalkan Al-Quran. Pas ayat ini langsung takbir sujud tilawah. Syukur tuh. Ya, sujud syukur boleh aja. Lapangan bulan terus Iya. tempatnya kotor. Nggak boleh. Ada orang beli itu kan harusnya kan nanti Cap. juga kan bisa. Tapi keserutan kotor itu belum tentu nggak suci loh ya. Kotor itu belum tentu nggak suci. Ya. Kotor debu, lumpur. Pas di lapangan. Kalau ada kotoran namanya Spontan dia sendiri. tidak apa-apa, syukur memang. Jadi syukur tidak harus suci, ya, dan tidak harus menutup aurat. Ya. Jadi karena ini sunnah. Jadi
maksud kotor di ini bukan kotoran dari kotoran hewan ya. Oh, nama sepak bola tak kira kalau sudah sepak bola tidak ada yang ditempati untuk mengembala kambing dan mengembala sapi, ya itu tidak ada. Ya, yang ada itu lapangan-lapangan di kampung itu, ya. Tidak apa-apa itu. Ya. Lumpur kabeh. Masa. Ya, lihat ya ketebalan lumpurnya. Ya. Jadi bisa ya. Ada lagi yang mau tanya lagi, silakan. Mau tak lanjutkan? Langsung aja. Jadi itu ya, kita harus perhatikan pertama rukun sholat yang berhubungan dengan membaca surat Fatihah. Kalau orang itu berpendapat bahwa Fatihah itu mulai dari kata Bismillah, maka harus disempurnakan. Tetapi kalau orang itu punya pendapat mulai Alhamdulillah Bismillah pun juga tidak apa-apa, karena dia punya pengikut sendiri, dia punya imam sendiri, ya. Jadi kebetulan yang saya bawa ini adalah Imam Syafi'i, alirannya aliran Imam Syafi'i, ya. Sedangkan wudhu Imam Maliki dengan Imam Syafi'i aja beda, terutama adalah ketika mengusap sebagian kepala. Kalau Imam Syafi'i ujungnya ubun-ubunnya aja udah cukup, kalau Imam Maliki harus ya ini. Tapi hukumnya juga beda. Hukumnya adalah kalau bersentuhan dengan wanita hukumnya batal, bahkan istri sendiri itu batal. Makanya jamaah haji Indonesia pada dasarnya ketika ada di Arab Saudi pindah imam, diperbolehkan pindah imam dengan cara tidak menyentuh, sengaja menyentuh. Soalnya karena orang-orang yang ketika tawaf itu orang-orang yang nggak pakai sandal itu kan nyandung itu. Iya. Itu nyandung ibu-ibu yang gede-gede hitam-hitam itu. Ya. Makanya diperbolehkan kita pindah mazhab dengan cara tidak menyentuh. Tapi kalau kesentuh biar aja, nggak batal. Soalnya orang tua itu harus suci dari atas, ya, dan najis. Kentut pas dapat 4 putaran wudhu balik lagi. Ini makanya nanti kalau mudah-mudahan bapak-bapak bisa haji, ibu-ibunya lagi. Jadi kalau kesentuh seperti itu karena kita diperbolehkan di nama dengan syarat kita tidak menyentuh. Kalau sengaja, ibu cantik disentuh ya nggak boleh itu. Ya, Sentuh boleh ya? itu nggak boleh. Tersentuh. Kalau tersentuh nggak sengaja. Tersentuh kalau menyentuh kan beda ya. Kalau pasangan juga tersentuh. Nggak sengaja nggak apa-apa ya. Ya, itu saja yang bisa kita berikan untuk insya Allah nanti kita lanjutkan, yaitu habis rukun membaca surat ya. Setelah baca Fatihah itu penting sekali ya. Ada ini berpendapat aja nih. Jadi ada orang yang berpendapat, sebagian ulama, kalau baca surah
setelah baca Fatihah rakaat pertama, kemudian surah itu dilanjutkan di rakaat kedua, ada yang tidak menggunakan basmalah. Kelemahan membaca surat yang semacam itu, berhentinya atau potongnya akhir ayat itu tidak sampai, kalau orang Jawa itu mangkrak, tanda ain itu kan ada, itu kadang-kadang dibahas seperti itu. Tapi ada kebanyakan ulama kalau membaca itu karena sudah diselingi dengan rukuk dan lain sebagainya, maka kalau melanjutkan harus baca bismillah, boleh ya, melanjutkan ayat tadi karena sudah diselingi oleh perbuatan yang lain, walaupun itu surat itu melanjutkan boleh. Saya sendiri yang cenderung ya bismillah, beli aja ya. Bismillah. Sudah saya bilang ada mohon doa dakwah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tunjina biha min hajat. Wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarhamuna biha min ta'ala wa barakatuh wa ayat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma aghnina bil ilmi, ya Allah, berkayalah kami dengan ilmu pengetahuan. Wa zayyina bil ilmi, ya Allah, hiasilah kami dengan kasih sayang. Wa akrimna bit taqwa, muliakanlah kami dengan takwa. Wa jammilna bil afiyah, dan indahlah kami dengan kesehatan. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.